Kisah horor berikut ini berjudul Fakta di Balik Kisah Sopir Ambulans. Namaku Rizal. Aku seorang sopir ambulans di Rumah Sakit Umum Kota Lama, sebuah rumah sakit tua yang dulunya adalah bangunan milik Belanda. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, tidak jauh dari rumah sakit. Kamar itu hanya cukup untuk kasur tipis, meja kecil, dan lemari kayu usang. Tapi aku tidak membutuhkan lebih dari itu. Pekerjaanku membuatku jarang pulang, terutama kalau sedang shift malam. Aku sudah bekerja di sini hampir 5 tahun. Awalnya, aku senang bisa membantu menyelamatkan nyawa. Tapi semakin lama semakin banyak hal aneh yang aku alami. Dan semuanya bermula dari satu malam biasa, pukul 22. Aku baru saja selesai makan nasi uduk hangat di warung depan rumah sakit. Radio ambulans berderak pelan saat aku duduk di dalam kendaraan biru tua yang sudah mulai berkarat. Ada panggilan darurat, kata Maya, perawat senior yang selalu bertugas bersamaku. Jalan Cempaka. Pasien pingsan. Aku menyalakan mesin. Roda mulai berputar. Lampu merah menyala. Sirine berbunyi pelan. Kami melaju cepat melewati jalanan sepi. Kota terasa mati. Hanya lampu-lampu jalan yang menyala redup. Saat sampai di lokasi, kami langsung mengangkat pasien ke dalam ambulans. Seorang pria paruh baya dengan luka di kepala. Maya memeriksanya, lalu memberi isyarat bahwa kondisinya stabil. Perjalanan kembali ke rumah sakit lancar. Tapi begitu sampai dan parkir di garasi, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di kursi belakang ada bekas duduk basah, dan pasien itu tidak ada lagi. Hanya bekas darah dan aroma anyir yang tersisa. Aku menatap Maya. Pasien tadi benar dibawa masuk? Ya, Maya menatapku bingung. Ya, dia ada. Kenapa? Dia hilang. Aku membuka pintu belakang. Tempat tidur pasien kosong. Tapi air masih menggenang. Bekas tubuh seperti belum sepenuhnya menghilang. Aku menelan ludah. Ini bukan pertama kali. Beberapa bulan lalu, sopir ambulans lain juga menghilang. Mereka bilang, ia gila. Tapi aku yakin ini lebih dari sekadar gangguan mental. Aku melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan rasanya aku akan segera menjadi bagian dari dunia itu. Sejak kejadian malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bekas duduk basah dan aroma anyir itu terus terniung-niung dalam pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat lelah dan tekanan kerja. Tapi aku tahu itu bukan. Malam berikutnya, aku ditugaskan untuk menjemput pasien kritis dari klinik luar kota. Maya sedang cuti, jadi aku bekerja sendirian hanya dengan radio yang sesekali mengeluarkan suara statis saat menuju lokasi. Jalanan sepi seperti piak. Hujan mulai turun saat aku memasuki daerah perbatasan hutan jati. Pohon-pohon besar membayangi jalan sempit. Angin bertiup pelan, tapi cukup membuat dedaunan bergoyang hebat. Aku menyalakan lampu depan lebih terang, lalu melihat ke cermin spion belakang. Dan di sana, di kursi belakang ambulans, ada sosok putih duduk diam. Matanya kosong, wajahnya pucat, rambutnya basah oleh darah. Aku langsung mengerem mendadak. Ambulans berhenti keras. Tapi ketika aku buru-buru membuka pintu belakang, tempat itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bekas air dan bau anyir yang menyengat hidung. Ini gila, gumamku sambil mengusap keringat dingin di dahiku. Aku masuk kembali ke mobil dan mencoba tenang. Tapi setiap kali aku melirik ke spion, bayangan itu masih ada. Duduk, menatapku. Lama-lama, aku sadar, ia tidak pernah benar-benar hilang. Esok paginya, aku pulang ke kontrakan. Aku merasa sangat lelah. Tubuhku gemetar. Aku bahkan tidak bisa menelan sarapan yang disediakan ibu kos. Aku duduk di kasur tipisku, mencoba mengingat apa yang kulihat semalam. Maya datang menjelang siang. Ia mengetuk pintu kayu usang dengan ekspresi khawatir. Apa kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan aneh. Aku menatap matanya. Aku lihat dia lagi. Bayangan putih di ambulan. Maya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu bukan orang pertama yang melihatnya."
Banyak sopir sebelummu juga bilang begitu. Tapi mereka semua menghilang. Aku menelan ludah. Jadi, ini sudah sering terjadi. Maya mengangguk. Tapi semua dibungkam. Rumah sakit tidak mau ribut-ribut. Mereka bilang itu cuma cerita mistis. Sugesti. Aku menggeleng. Tapi aku yakin ini nyata. Dan aku harus tahu siapa dia. Beberapa jam kemudian, aku dan Maya berada di ruang istirahat sopir ambulans. Di sana, aku menunjukkan foto lama armada ambulans dari tahun 1950 yang kutemukan di arsip rumah sakit. Foto itu tampak pudar, tapi di dalamnya jelas sekali terlihat sebuah ambulans biru tua sama, persis seperti milikku. Dan di kursi belakangnya, ada sosok putih duduk. Sosok yang sama seperti yang kulihat. Semalam, Maya menatapku lama. Kalau kamu terus mencari tahu, kamu mungkin akan menjadi bagian dari mereka. Aku menatap matanya. Aku tidak bisa tinggal diam. Kalau ini adalah pesan dari dunia lain, maka aku harus menjawabnya. Malam itu, aku kembali bertugas. Cuaca mendung. Angin bertiup pelan dari arah barat. Aku duduk di dalam ambulans, menunggu panggilan darurat. Lalu tiba-tiba, radio ambulans berderak. Suara operator terdengar. Rizal, tolong segera ke unit gawat darurat. Ada pasien yang butuh pengantaran. Aku bangkit cepat. Masuk ke dalam ambulans, memulai mesin. Lampu menyala. Sirine siap. Aku melihat ke spion belakang. Dan di sana, sosok putih itu duduk diam. Seperti menunggu. Aku ingin lari. Tapi aku tetap menginjak gas. Aku tidak punya pilihan. Aku harus tahu siapa dia. Apapun risikonya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah kembali dari tugas malam itu, aku terus melihat wajahnya di kepalaku wanita berambut basah. Dan matanya yang kosong, menatapku dari kursi belakang ambulans. Padahal pasien sudah dibawa masuk ke UGD. Aku yakin ia tidak pernah naik ke ambulans lagi setelah itu. Tapi bayangan putih itu tetap ada. Seperti jika ia ikut denganku. Pulang ke garasi. Sore itu, saat sedang istirahat sejenak di ruang sopir ambulans, Pak Hadi datang. Ia membawa segelas teh hangat dan duduk di bangku kayu usang di dekat pintu. "Kamu kelihatan lelah," katanya pelan. Aku menghela napas. "Bukan lelah, Pak. Lebih ke bingung." Pak Hadi menatapku dalam-dalam. "Ada apa?" Aku diam sejenak, lalu berkata, "Saya lihat dia lagi. Wanita putih itu. Di kursi belakang ambulans, padahal tidak ada pasien." Wajah tua Pak Hadi tidak berubah. Ia hanya mengangguk pelan. "Suster Lina," gumamnya. Aku mengerutkan dahi. "Anda kenal dia?" Pak Hadi meneguk tehnya. "Siapa yang tidak kenal? Dia sering muncul di sini, terutama kalau jam menunjukkan pukul 2 pagi." Aku mendengarkan dengan tegang. Dulu, banyak sopir yang bilang mereka lihat Suster Lina di dalam ambulans. Mereka pikir itu cuma hayalan. Sampai akhirnya, mereka juga menghilang. Aku menelan ludah. "Jadi, nama wanita itu Suster Lina?" Pak Hadi mengangguk. "Ya, mantan perawat di rumah sakit ini. Tapi sudah lama sekali. Sebelum kamu lahir." Aku diam. Nama itu terasa familiar, seolah pernah ku dengar dari mana-mana. Kenapa dia muncul di ambulans? Pak Hadi menatapku serius. Karena itu adalah satu-satunya cara ia mencari jalan pulang. Malam harinya, aku ditugaskan untuk mengantarkan obat-obatan ke unit gawat darurat. Kondisi rumah sakit sangat sepi, hanya suara angin yang menyusup. Dari celah jendela, aku masuk ke ambulans, menyalakan mesin. Radio statis berderak pelan. Lalu, aku mendengarnya. Napas lembut, berdeham. Seperti ada seseorang di dalam. Aku menoleh cepat ke arah belakang, kosong, tapi udara di dalam mobil terasa. Sangat dingin. Aku mulai panik, ingin keluar. Tapi begitu aku membuka pintu, sesuatu terjadi. Pintu belakang ambulans tertutup sendiri. Aku menatapnya lama, jantungku berdebar keras. Lalu aku mendengar suara dari dalam, bawa aku pulang. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku. Aku menyalakan mesin, mulai berkendara, tanpa tujuan pasti, dan selama perjalanan, aku mendengar suara pintu belakang mengetuk dari dalam.
1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, seolah-olah ia ingin aku membukanya. Aku menutup mata sejenak, mengambil napas panjang, lalu mulai membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya ketukan itu berhenti. Esok pagi, aku menemui Maya lagi di ruang istirahat. Ia sedang memeriksa daftar pasien saat kutemui. Ada yang aneh lagi, kataku pelan. Maya menatapku ragu. Apalagi, aku memberinya sebuah ponsel. Di dalamnya, rekaman video semalam masih tersimpan. Lihat ini, bisikku. Aku memutar rekaman. Saat aku berkendara, kamera merekam bagian belakang ambulans. Don di Secu. Terlihat jelas, bayangan putih duduk di kursi belakang. Menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Mulutnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara. Maya menatap layar ponsel lama, lalu ia berkata, "Ini bukan rekayasa." Aku menggeleng. Aku bahkan tidak sadar kalau sedang merekam. Ponselku hidup sendiri saat aku sedang membaca di zikir. Maya diam sejenak, lalu bertanya, "Kamu benar-benar percaya ini nyata?" Aku menatap matanya. Saya tidak punya alasan lain untuk tidak percaya. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencatat semua kejadian aneh yang pernah kulihat selama 5 tahun bekerja di sini. Aku mencoba melacak siapa saja sopir ambulans yang hilang atau berhenti secara tiba-tiba. Hasilnya mengejutkan. Selama 10 tahun terakhir, 7 sopir ambulans telah menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan resmi, hanya catatan kecil di arsip. Berhenti bekerja, tidak dapat dihubungi. Aku menatap daftar itu lama. Semua sopir itu pernah melihat Suster Lina, dan semuanya tidak pernah kembali. Saat aku pulang ke kontrakan, aku melihat sesuatu di depan pintu. Sebuah bekas tapak kaki basah menuju ke kamarku. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Di dalam, semuanya tampak normal, tapi di atas kasur tipisku terlihat bekas tubuh yang pernah duduk di sana. Dan di cermin kecil di meja, aku melihat refleksi diriku, tapi di belakangku ada sosok putih berdiri. Aku menoleh, cepat, tidak ada siapa-siapa. Aku menutup mata sejenak, ingin percaya bahwa ini hanya sugesti. Tapi aku tahu, aku salah. Dia tidak hanya muncul di ambulans. Dia sudah sampai ke rumahku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bekas tapak kaki basah di lantai, dan bayangan putih di cermin, terus ternjang-jang di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua cuma sugesti. Tapi naluri dalam diriku berkata lain. Esok paginya, aku langsung pergi ke pos jaga rumah sakit. Pak Hadi biasanya sudah duduk di sana sejak subuh, dengan secangkir teh panas dan koran usang di tangan. Saat kulihat ia sedang menyeruput tehnya, aku langsung menyelinap masuk ke dalam pos kecil itu. "Pak Hadi, tolong saya." Ia menatapku sejenak, lalu menghela napas. "Dia sudah sampai ke rumahmu ya?" Aku mengerutkan dahi. "Bagaimana Bapak tahu?" Pak Hadi diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kamu sudah melihat Suster Lina lebih dari sekali, maka saya sudah memilihmu." Aku menelan ludah. Memilih untuk apa? Pak Hadi tidak menjawab langsung. Ia hanya menutup cangkir tehnya, lalu berdiri perlahan. "Ayo," katanya. "Ada sesuatu yang harus kamu lihat." Kami berjalan keluar dari area rumah sakit, menuju sebuah gudang tua yang terletak di belakang bangunan utama. Gudang itu jarang dibuka, pintunya berkarat, dan bau lembab menyengat hidung. Pak Hadi membuka kunci dengan tangan gemetar, lalu ia menyuruhku masuk. Di dalam, aku melihat beberapa kotak kayu usang, dan foto-foto lama yang tertempel di dinding. Sebagian besar adalah foto ambulans biru tua, seperti milikku, tapi ada juga foto para sopir yang pernah hilang. Mereka semua, gumamku. Pak Hadi mengangguk. Ya, mereka semua pernah melihat Suster Lina, dan mereka semua akhirnya lenyap. Aku menatap wajah-wajah itu satu persatu. Semua tampak tenang, tapi sorot matanya sama sepertiku sekarang. Penuh keraguan, penuh ketakutan. Kenapa dia memilih mereka?
kenapa dia memilih saya. Pak Hadi menatapku serius. Karena ambulans bukan hanya alat bawa pasien. Itu juga penghubung antara dunia nyata dan dunia lain. Dan Suster Lina butuh pulang. Aku bertanya, tapi kenapa harus melalui ambulans? Ia menjawab pelan, karena ia tidak pernah dikubur secara layak. Jenazahnya digunakan dalam eksperimen Belanda. Setelah mati, ia dibuang begitu saja. Tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada doa yang dibacakan. Ia tersesat dan sekarang ia mencari cara untuk kembali. Aku merinding. Jadi selama ini dia ingin pulang. Pak Hadi mengangguk. Tapi ia tidak bisa sendiri. Ia butuh seseorang yang mau membantunya. Don, kamu? Ia menatapku dalam-dalam. Kamu adalah pilihan terbarunya. Beberapa jam kemudian, aku pulang ke kontrakan. Maya mengikutiku diam-diam. Ia khawatir padaku. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Tapi setelah melihat rekaman video dan catatan tentang sopir-sopir yang hilang, ia mulai ragu. Kamu harus hati-hati, katanya, saat kami sampai di depan pintu. Aku mengangguk. Saya akan cari tahu siapa keluarganya. Kalau dia ingin pulang, saya akan bantu. Maya menahan tanganku. Tapi jangan biarkan dia membawamu pergi bersamanya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Saat malam menjelang, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Suster Lina di arsip rumah sakit. Dengan bantuan Maya, kami berhasil menemukan dokumen lama yang tersimpan di ruang arsip terkunci. Dokumen itu bertanggal 1953 isinya membuatku terdiam lama. Nama pasien, Suster Lina 27 tahun status, perawat rumah sakit umum kota lama kejadian, hilang tanpa jejak. Diduga diculik oleh tentara Belanda untuk eksperimen medis. Catatan tambahan, ditemukan dalam kondisi hamil besar. Janin di dalamnya tidak normal. Dikubur tanpa upacara. Aku menutup laptop, napasku tersengal. Maya menatapku. Jadi, dia benar-benar korban eksperimen. Aku mengangguk. Dan janinnya juga. Mereka tidak pernah punya kesempatan lahir. Maya diam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, mungkin itu sebabnya dia terus mencari jalan pulang. Dia tidak hanya ingin istirahat, tapi juga ingin anaknya mendapat tempat yang benar. Aku menatap lenggit-langit kayu usang di atas. Maka dari itu, kita harus lakukan sesuatu. Hari berlalu, dan keanehan semakin sering terjadi. Aku melihat sosok Suster Lina, tidak hanya di ambulans. Ia muncul di sudut mataku, di belakang tirai kamar mandi, bahkan di cermin kaca mobil, saat aku sedang menyetir. Lalu suatu malam, saat aku sedang istirahat sejenak di garasi rumah sakit, aku mendengar suara dari dalam ambulans. Bukan napas kali ini, tapi tangisan bayi. Aku membekuk. Dari mana suara itu? Aku membuka pintu belakang ambulans. Di dalam, Suster Lina duduk di kursi belakang. Matanya menatapku, tangannya mengusap perutnya yang membuncit. Lalu ia berkata, bawa aku pulang. Bawa kami pulang. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, siapa kami? Wajahnya tetap tenang, tapi kali ini ia mengangkat tangan kirinya, lalu menunjuk ke arah perutnya. Aku menelan ludah. Aku baru menyadari, janin itu masih ada, masih hidup dalam roh. Dan ia juga ingin pulang. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala penuh pikiran. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari tahu lokasi pemakaman Suster Lina. Dan kalau bisa, aku harus membawanya pulang. Untuk memberinya kedamaian, untuk menyelamatkan diriku. Malam itu, hujan deras. Aku sedang bertugas malam hari, sendirian. Maya sedang cuti karena keluarganya sedang sakit. Biasanya aku tenang dalam situasi seperti ini. Tapi malam ini, rasanya lain. Aku duduk di dalam ambulans biru tua, menunggu panggilan. Darurat, radio statis berderak pelan. Udara dingin menyusup dari celah jendela. Di luar, pohon randu bergoyang hebat, tertiup angin kencang. Lalu, suara operator terdengar dari radio. Rizal, kamu mendengar? Ada pasien meninggal di IGD. Kamu harus bawa jenazahnya ke pemakaman desa. Aku menghela napas. Ya, saya siap. Saat sampai di IGD, jenazah wanita hamil besar sudah disiapkan dalam kotak kayu sederhana. Usia kandungannya hampir 9 bulan.
Mati karena komplikasi persalinan. Tidak ada keluarga yang datang menjemput. Hanya dokter jaga dan perawat malam yang memberikan surat keterangan kematian. Kamu yakin tidak ada keluarga? Tanyaku pada petugas Ea Menggeleng. Tidak ada yang mengaku sebagai kerabat. Bawa saja ke pemakaman umum. Aku menyetujui dengan ragu-ragu. Sesuatu tentang wanita ini membuatku gelisah. Mungkin karena usia kandungannya. Mungkin karena ekspresi wajahnya meski mati. Ia tampak seperti masih hidup. Seperti jika ia hanya tertidur. Aku memasukkan jenazah itu ke dalam ambulans. Lalu mulai berkendara menuju pemakaman desa. Hujan semakin deras. Jalanan licin. Pohon-pohon membayangi jalan sempit yang kami lewati. Dan tiba-tiba ambulans mogok. Aku menekan pedal gas, tapi mesin tidak merespons. Lampu depan padam satu persatu. Radio menjadi statis. Aku mencoba menyalakan mesin lagi. Gagal. Aku turun untuk memeriksa bagian bawah mobil. Ban tidak pecah. Mesin tidak panas. Tapi tetap saja, ambulans tidak mau hidup. Aku melihat sekeliling. Kami berada di tengah hutan jati. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya, hanya suara hujan dan angin yang menusuk telinga. Aku kembali ke dalam mobil. Dingin, terlalu dingin untuk cuaca malam hujan biasa. Aku menoleh ke belakang, dan di sana kotak jenazah terbuka, kosong. Tapi yang lebih menyeramkan adalah bekas goresan di dalam kotak kayu. Garis-garis panjang, seperti jika seseorang mencoba mengeluarkan dirinya dari dalam. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi pintu ambulans terkunci. Radio mati total, lampu redup, dan dari sudut mataku, sebuah bayangan putih muncul di kursi belakang. Wanita hamil itu, matanya kosong, mulutnya tersenyum, dan tangannya berdarah. Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Bawa aku pulang." Aku menutup mata, membacakan di zikir pelindung dengan suara gemetar. Tapi saat aku membukanya lagi, dia tidak ada. Yang tersisa hanyalah bekas air dan aroma anyir darah. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di luar. Aku melihat ke arah kaca depan. Seorang pria tua dengan mantel hujan berjalan perlahan di tepi jalan. Aku keluar dan memintanya membantu. Ambulans saya mogok dan aku tidak bisa melanjutkan. Aku takut ia akan mengira aku gila. Pria itu diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu lihat dia, maka kamu tidak akan selamat kalau tidak bawa dia pulang." Aku mengerutkan dahi. "Anda kenal dia?" Ia mengangguk pelan. "Iya, itu Suster Lina. Dia sering muncul di jalanan ini. Orang bilang dia hilang, padahal dia cuma mencari jalan pulang." Aku menatapnya lama. "Di mana pemakamannya?" Pria itu menunjuk ke arah timur. "Di balik hutan ini, Erek tanpa nama, tempat semua korban Belanda dikubur." Aku menelan ludah. "Saya harus ke sana." Ia menatapku dengan tatapan prihatin. "Kalau kamu ke sana, pastikan kamu tidak lupa jalan keluar." Dengan susah payah, aku berhasil menyalakan mesin ambulans. Aku langsung menuju lokasi yang ditunjukkan pria tadi. Setelah melewati jalan berlumpur dan rintangan pohon tumbang, akhirnya aku temukan tempat itu. Sebuah kuburan tua. Tidak ada nisan. Hanya batu-batu kecil yang tersusun acak. Aku keluar dari ambulans, membawa senter dan jaket tebal. Hujan belum reda. Angin bertiup kencang. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada jejak manusia. Hanya reruntuhan bangunan kecil yang dulunya digunakan oleh tentara Belanda. Aku kembali ke ambulans. Dan di dalamnya, Suster Lina duduk di kursi belakang. Masih hamil, masih basah, masih berdarah. Ia menatapku. "Kenapa kamu tidak bawa aku pulang?" Ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Napasku sesak. Ia melanjutkan. "Aku tidak bisa pergi kalau tidak sampai ke sini. Bawa aku ke kuburanku. Biarkan aku istirahat. Biarkan anakku juga pulang." Aku menatap kuburan di depanku, lalu menoleh lagi ke dalam ambulans. Kosong. Bayangan itu lenyap, tapi bekas sidik jari basah masih terlihat di dinding besi. Aku pulang ke rumah sakit dengan tubuh lemas. Maya menyambutku dengan tatapan cemas. "Kamu kemana? Kenapa tidak ada di pemakaman?" Aku menatapnya. Jenazah itu tidak ada di dalam kotak lagi, ya Mengjelong. Tapi aku melihatnya lagi di ambulans,
Maya menahan napas. Ini bukan pertama kali, tapi kamu harus hati-hati, Rizal. Kalau kamu terus melibatkan diri, kamu tidak akan bisa keluar. Aku napas panjang. Aku harus bantu mereka. Aku tidak bisa biarkan ibu dan anak ini tersesat selamanya. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku berada di dalam ambulans, sendirian. Tapi dari belakang, suara tangisan bayi terus terdengar. Perlahan, menyedihkan. Seperti jika ia minta tolong. Lalu aku melihat Suster Lina di spion. Ia menatapku. Kamu orang terakhir yang bisa membantuku. Kalau kamu gagal, maka kamu akan jadi milik kami. Aku terbangun basah oleh keringat. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak bisa tidur setelah mimpi itu. Suara tangisan bayi terus terngiang di telingaku. Dan ekspresi kosong Suster Lina, dengan janin yang masih ada dalam perutnya seolah menuntut sesuatu dariku. Esok pagi, aku pulang ke kontrakan dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Aku membuka laptop dan mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang pemakaman tanpa nama yang kutemui semalam. Tapi hasil pencarian nihil. Tidak ada catatan resmi tentang kuburan itu. Seolah-olah tempat itu memang tidak pernah ada. Maya datang menjelang siang. Ia membawa berkas arsip lama dari rumah sakit. Aku berhasil ambil ini dari ruang penyimpanan. Katanya pelan. Ada beberapa dokumen tentang pasien eksperimen Belanda, termasuk tentang Suster Lina. Aku langsung membuka berkas itu. Di antara lembaran usang, kutemukan sebuah catatan. Suster Lina, korban pengambilan data medis ilegal oleh tentara Belanda selama masa pendudukan. Subjek utama dalam studi perkembangan janin di bawah kondisi ekstrem, meninggal tanpa pengakuan. Jenazah dibuang di pemakaman tanpa nisan. Aku menatap Maya. Ini semua nyata. Mereka memang melakukan eksperimen padanya. Maya menghela napas panjang. Dan mungkin, janin itu juga bukan manusia biasa. Kalau mereka melakukan eksperimen pada ibu dan anaknya, maka roh mereka mungkin juga terpengaruh. Aku menelan ludah. Jadi, mungkin itulah kenapa ia terus mencari jalan pulang. Tapi tidak bisa. Beberapa jam kemudian, kami menuju ke kantor kelurahan. Dengan alasan, penelitian sejarah lokal. Kami mencoba mencari informasi tambahan tentang kuburan itu. Petugas arsip awalnya ragu memberi informasi, tapi setelah kami tunjukkan surat dari rumah sakit, ia akhirnya mau membantu. Kami punya catatan tentang pemakaman tidak resmi di pinggiran hutan jati, katanya sambil membuka laci kayu tua, tapi tidak ada nama. Hanya nomor kotak dan tanggal. Ia memberiku selembar kertas kuning, tanggal kematian, 17 Mei 1953 nomor. Kotak 042 bit. Lokasi Area 3, kuburan umum tanpa nama. Aku melihat ke Maya. Ini dia, ini adalah kotak tempat ia dikubur. Maya mengangguk. Kalau begitu, kita harus ke sana. Kita harus lakukan sesuatu untuk mereka. Malam itu, aku bertugas lagi. Cuaca mendung, angin bertiup pelan dari arah barat. Aku duduk di dalam ambulans, menunggu panggilan. Radio statis berderak pelan. Tiba-tiba, suara operator terdengar. Rizal, tolong segera ke unit gawat darurat. Ada pasien yang butuh pengantaran. Aku bangkit cepat, masuk ke dalam ambulans, menyalakan mesin, lalu aku melihatnya. Di kursi belakang, Suster Lina sudah ada. Matanya menatap lurus ke depan, perutnya membuncit. Tangannya berdarah. Aku ingin lari, ingin menutup mata, tapi aku tetap berkendara. Aku tidak bisa tinggal diam. Saat sampai di UGD, tidak ada pasien yang menunggu. Hanya Dr. Faris yang sedang minum kopi di meja resepsionis. Kamu kemana saja? Pasien sudah lama ditunggu, katanya dingin. Aku menatapnya. Saya baru saja dihubungi untuk mengambil pasien, tapi saya lihat dia sudah ada di ambulans. Dr. Faris mendengus. Pasti kamu lelah. Jangan biarkan sugesti mengganggu kerjamu. Aku mengepal tinju. Saya tidak gila. Dia benar-benar ada. Wanita hamil itu, ia ingin pulang. Dr. Faris diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, kalau kamu percaya pada hal-hal gaib, kamu akan lupa pada dunia nyata. Dan kalau kamu lupa pada dunia nyata, maka kamu akan hilang seperti sopir-sopir sebelummu. Aku menatapnya tajam. Saya tidak takut hilang. Saya hanya takut
kalau tidak ada yang peduli pada mereka yang tersesat. Setelah shift selesai, aku dan Maya sepakat untuk kembali ke kuburan itu. Kami membawa sesaji kecil, bunga rampai, air putih, dan doa penuntun arwah. Pak Hadi memberi petunjuk tambahan. Kalau kamu ingin menyelamatkannya, bacalah surah Yasin di atas kuburannya. Itu satu-satunya cara untuk membebaskan jiwa yang tertahan. Aku mengangguk. Saya akan lakukan itu. Sore itu, kami menyelinap masuk ke area kuburan. Udara terasa sangat dingin, langit mendung, burung-burung tidak berkicau. Hanya angin yang berbisik di antara pepohonan randu. Kami mencari kuburan nomor 042 bit. Setelah beberapa saat, kami menemukannya. Tidak ada nisan, hanya batu kecil dan reruntuhan papan kayu yang mulai lapuk. Aku duduk di dekatnya. Maya menyiram air minum ke tanah sebagai simbol pembersihan. Aku membuka Al-Quran, lalu mulai membaca surah Yasin, Yasin, Hu Al-Quranil Hakim. Angin mulai bertiup kencang, daun-daun berguguran meskipun tidak ada badai. Lalu, dari balik kabut tipis yang naik dari tanah, Suster Lina muncul, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, beberapa sosok putih berdiri. Semua wanita, semua tampak seperti perawat atau pasien rumah sakit. Mereka menatapku, menunggu. Aku tidak berhenti membaca. Innaka laminal mursalin, ala syiraatin mustaqim. Suster Lina maju selangkah. Kenapa kamu baik padaku? Aku menatapnya. Karena kamu layak istirahat, kamu dan janinmu. Ia menunduk. Aku tidak bisa pergi tanpa mereka. Mereka juga tersesat. Aku melihat ke arah roh-roh itu. Wajah murung. Matanya kosong. Tubuhnya berlumuran bekas darah lama. Siapa mereka? Tanyaku pelan. Suster Lina menjawab. Perawat, pasien, korban eksperimen. Mereka juga tidak pernah dikubur secara layak. Kami semua menunggu. Menunggu seseorang yang mau membawa kami pulang. Aku menatap Maya. Ia menatapku dengan rasa prihatin. Lalu aku menatap langit. Kalau begitu, saya akan bantu kalian semua. Aku melanjutkan pembacaan surah Yasin. Suaraku gemetar, tapi aku tetap fokus. Saat dizikir selesai, udara menjadi tenang. Kabut menghilang. Roh-roh itu mulai berjalan pergi, menjauh dari kami. Tapi Suster Lina tetap di sana. Ia menatapku lama, berkata, kamu orang pertama yang peduli, tapi kamu belum aman. Karena kamu sudah melihatku, maka kamu tidak bisa lari dari dunia ini. Kamu adalah salah satu dari kami. Aku terkejut. Apa maksudmu? Ia tersenyum lembut. Kamu telah dipilih. Lalu ia menghilang. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala penuh tanya. Maya menemaniku sampai ke depan pintu. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, cuma lelah. Tapi saat aku masuk ke kamar, aku melihat sesuatu di cermin kamar. Refleksi diriku. Tapi di belakangku, ada sosok putih yang ikut terlihat. Sosok Suster Lina. Ia tersenyum. Dan ia tidak pergi. Aku duduk di kasur tepesku, menatap lenggit-lenggit kayu usang. Aku tahu satu hal sekarang. Aku tidak bisa lari dari ini. Aku sudah menjadi bagian dari dunia mereka. Dan esok hari, aku akan cari tahu. APA, aku terbangun dengan kepala berat. Refleksi di cermin masih terjang-jang dalam pikiranku. Suster Lina tersenyum di belakangku seperti jika ia tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Aku duduk di kasur tipis, menatap lenggit-lenggit kayu usang yang retak-retak. Udara pagi terasa dingin. Meskipun sinar matahari sudah mulai masuk dari celah jendela. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk, tapi aku tehu itu bukan. Saat sampai di rumah sakit, Maya langsung menyambutku dengan tatapan simas. Kamu kelihatan sangat lelah, katanya sambil memberiku segelas teh hangat. Aku menerimanya tanpa kata. Aku tidak punya tenaga untuk menjawab, hanya bisa menatap ambulans biru tua yang biasa ku kemudikan. Maya mengikuti pandanganku. Ada apa? Aku menelan ludah. Dia ada di dalamnya lagi. Maya diam sejenak, lalu berkata pelan, kalau begitu, kita harus cari tahu siapa sebenarnya dia dan kenapa ia memilihmu. Beberapa jam kemudian,
Kami bertemu Pak Hadi di pos kecilnya. Ia sedang minum kopi dan membaca koran usang saat kami datang. Aku tahu kamu akan kembali, katanya tanpa menoleh. Aku duduk di bangku kayu di depannya. Kenapa Suster Lina memilih saya? Pak Hadi menatapku serius. Karena kamu adalah sopir yang selama ini membawa jenazah-jenazah mereka. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menjadi penghubung. Aku mengerutkan dahi. Maksud Bapak? Pak Hadi menjelaskan. Dulu, setiap sopir ambulans yang pernah melihat Suster Lina akhirnya hilang, tapi kamu beda. Kamu tidak lari. Kamu mencoba membantunya pulang. Itu membuatnya percaya padamu. Aku menatap matanya. Jadi, dia karena aku mau membantu? Pak Hadi mengangguk. Ya, tapi juga karena kamu sudah menjadi bagian dari dunia itu. Aku merinding. Bagaimana maksudnya? Pak Hadi menatapku lama. Kamu sudah melihat mereka, mendengar suara mereka, bahkan membacakan doa untuk mereka. Itu ikatan yang tidak bisa diputus begitu saja. Kamu tidak bisa tinggal diam. Karena kalau kamu tinggal diam, mereka akan datang sendiri. Siang itu, aku memutuskan untuk masuk ke ruang arsip lagi. Dengan bantuan Maya, kami berhasil membuka dokumen lama tentang pasien eksperimen Belanda. Di antara lembaran-lembaran itu, kutemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah foto hitam putih, wanita berambut panjang, berbaju putih, wajahnya familiar, itu Suster Lina. Tapi di belakangnya ada tulisan kecil, subjek eksperimen medis nomor 042 bit. Tujuan, menciptakan janin superhuman dengan stimulasi gaib. Hasil, janin tidak lahir secara normal. Rohnya tetap terikat pada ibu. Aku menatap foto itu lama, lalu menoleh pada Maya. Ini bukan cuma soal kematian biasa. Ini soal eksperimen yang mencoba menciptakan sesuatu yang tidak wajar. Maya napas. Dan mungkin itulah kenapa roh janin itu masih bersamanya. Mereka belum sempat lahir. Jadi mereka tidak bisa pergi. Aku menutup dokumen itu dengan tangan gemetar. Aku harus bantu mereka. Aku harus pastikan mereka bisa istirahat. Maya menatapku. Tapi kamu harus hati-hati. Kalau mereka tidak bisa pergi, maka kamu yang akan tinggal bersama mereka. Malam harinya, aku kembali bertugas. Aku memaksa diri untuk tetap bekerja seperti biasa. Tapi saat aku membuka pintu belakang ambulans, bekas sidik jari basah sudah ada di sana. Aku menutup mata sejenak, lalu membaca di zikir pelindung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cepat-cepat. Sampai akhirnya, aku mendengar suara tangisan bait dari dalam ambulans. Aku menoleh cepat. Di kursi belakang, Suster Lina duduk diam. Matanya menatap lurus ke depan. Tangannya mengusap perutnya yang membuncit. Lalu ia berkata pelan, "Aku butuh tempat baru. Aku tidak bisa pergi. Tapi aku bisa pergi. Kalau ada yang menggantikanku." Aku mengerat-kerat otakku. "Apa maksudmu? Kamu ingin aku menggantimu?" Ia menatapku. "Tidak. Aku ingin kamu menjadi penuntunku, menjadi penghubungku ke dunia lain, agar aku dan anakku bisa pulang." Aku menatapnya. "Aku akan bantu kalian, tapi aku tidak akan biarkan kalian mengambil jiwa orang lain." Suster Lina tersenyum lembut. "Kamu baik sekali." Lalu ia menghilang. Setelah shift selesai, aku pulang ke kontrakan. Maya menemaniku sampai ke depan pintu. "Kamu yakin akan lanjut menyelidiki?" tanyanya ragu. Aku mengangguk. Ia harus tahu lebih banyak tentang masa lalu rumah sakit ini, tentang para korban, tentang janin itu. Maya menatapku lama. "Kalau kamu terus mencari tahu, kamu mungkin tidak akan bisa kembali ke dunia nyata." Aku tersenyum tipis. Aku tidak bisa kembali sejak malam pertama aku melihatnya. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di dalam ambulans, sendirian, tapi dari spion, Suster Lina menatapku. "Kamu telah melihat kami. Kamu telah mendengar kami. Sekarang, kamu harus memilih. Kamu bisa terus membantu kami, atau kamu bisa menjadi salah satu dari kami." Aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal. Aku menatap cermin di meja. Di sana, refleksiku tampak normal. Tapi di belakangku, ada sosok putih. Suster Lina berdiri di balik tubuhku. Matanya menatapku. Mulutnya tersenyum. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Tinggal waktu."
saja sampai kamu bergabung sepenuhnya. Lalu ia menghilang. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Aku duduk di kursi plastik rusak di depan kontrakan, menatap lengket-lengket. Aku tahu satu hal sekarang. Aku tidak bisa lagi membedakan antara dunia nyata dan dunia mereka. Dan semakin lama aku mencoba membantu mereka, semakin dekat pula aku dengan mereka. Aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa aku sudah menjadi bagian dari dunia mereka. Setiap kali aku melihat ke cermin, ada sesuatu di belakangku tidak selalu nyata, tapi terasa. Bayangan putih yang tenang, menunggu. Tapi aku tetap bertahan. Aku harus tahu lebih banyak tentang Suster Lina, tentang janin dalam perutnya, dan tentang masa lalu rumah sakit ini. Esok paginya, aku menemui Pak Hadi lagi di pos jaga. Ia sedang duduk sambil meminum teh hangatnya seperti biasa. "Bapak tahu apa-apa tentang eksperimen itu?" tanyaku langsung. Ia diam sejenak lalu menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Eksperimen Belanda itu bukan cuma soal obat dan ilmu bedah," katanya pelan. "Mereka percaya pada kekuatan gaib. Mereka pikir dengan memanipulasi janin dalam kandungan, mereka bisa menciptakan manusia baru. Manusia super." Aku mengerutkan dahi. "Jadi, janin itu bukan manusia biasa?" Pak Hadi menggeleng. "Ia lahir dalam kondisi aneh. Tapi ia tidak sempat lahir secara fisik. Ia hanya lahir sebagai roh. Dan sekarang, ia ingin pulang." Aku menelan ludah. Bagaimana caranya membawanya pulang? Kalau janin itu adalah bagian dari eksperimen, maka ia pasti punya ikatan yang kuat dengan tempat itu. Pak Hadi menarik napas panjang. "Kamu harus bawa mereka ke rumah sakit tua. Tempat semua dimulai. Di sanalah mereka bisa dilepaskan." Aku mengangguk. "Saya akan lakukan itu." Siang itu, aku dan Maya menyusun rencana. Kami tidak bisa masuk ke bangunan utama rumah sakit tanpa alasan resmi. Jadi kami pura-pura melakukan inspeksi ambulans lama. Dengan bantuan teknisi malam, kami berhasil mendapatkan akses ke bagian belakang rumah sakit bangunan tua yang dulunya digunakan sebagai laboratorium medis rahasia oleh tentara Belanda. Bangunan itu tampak usang. Atapnya berlubang, dindingnya dipenuhi lumut dan bekas ledakan api tahun-tahun lalu. Bau lembab dan darah lama masih tersisa. Maya menatapku ragu. "Kita benar-benar akan masuk ke sini?" Aku mengangguk. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Kami membuka pintu kayu besar yang sudah mulai lapuk. Di dalam, suasana gelap, hanya sinar matahari yang menyelinap dari celah atap, yang memberi cahaya samar. Lalu aku melihatnya. Di tengah ruangan kosong, Suster Lina berdiri, matanya menatapku, perutnya membuncit, tangannya menggesap-gesap janin dalam kandungannya. "Kenapa kamu datang kemari?" Suara itu menusuk telingaku. Suara keras, tapi seperti bisikan yang datang dari segala arah. Aku menjawab pelan. "Aku ingin membantu kamu. Aku ingin kamu pulang." Suster Lina menunduk. "Aku tidak bisa pulang kalau tidak dibawa." Aku menatapnya. "Maka dari itu, aku akan bawa kamu pulang. Aku akan bantu kamu dan anakmu." Maya menepuk bahuku. "Rizal, hati-hati. Ini tempat mereka mati. Bukan cuma dia, tapi banyak korban lainnya." Kami mulai menjelajahi bangunan tua itu. Di dalamnya, masih ada meja operasi besi yang berkarat, alat-alat medis usang, dan foto-foto eksperimen yang menyeramkan di dinding. Tertempel dokumen, proyek janin superhuman, Dr. Harry van der Meer. Tujuan, menciptakan generasi baru yang bisa hidup dalam kondisi ekstrem. Subjek, wanita hamil dari daerah pendudukan. Hasil, gagal. Tapi janin memiliki energi gaib yang belum terlihat sebelumnya. Aku membaca dokumen itu berulang-ulang. Mereka benar-benar mencoba menciptakan sesuatu yang bukan manusia. Maya menatapku serius. Dan mungkin itulah kenapa janin itu tidak bisa pergi. Karena ia tidak punya tempat. Aku menutup mata sejenak. Kalau begitu, kita harus buatkan tempat untuknya. Tempat yang layak. Beberapa jam kemudian, kami kembali ke kuburan tanpa nisan di pinggiran hutan jati. Aku membawa Al-Quran, sesaji bunga rampai, dan air minum untuk ritual. Maya membantu membersihkan area pemakaman dan menyiapkan batu nisan sederhana. Aku duduk di depan kuburan itu, lalu mulai membaca surah Yasin,
Wa Al-Quranil Hakim. Udara mulai berubah. Angin bertiup pelan meskipun langit tenang. Lalu, bayangan putih muncul satu persatu. Roh-roh korban eksperimen mulai berkumpul di sekelilingku. Semua menatapku. Semua menunggu. Termasuk Suster Lina. Ia duduk di atas batu kecil di dekat makamnya. Matanya tidak lagi kosong. Ada kerinduan dalam pandangannya. Kamu baik sekali, Rizal. Tapi kamu juga tidak bisa tinggal di dunia nyata selamanya. Karena kamu sudah melihat kami. Karena kamu sudah mendengar kami. Karena kamu sudah membaca doa untuk kami. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus membaca surah Yasin. Saat dizikir selesai, udara menjadi tenang. Kabut tipis menyelimuti kuburan. Tapi bayangan putih itu mulai memudar. Satu persatu, mereka mulai lenyap. Suster Lina menatapku lama. Lalu ia berkata, kami akan pulang, akhirnya. Tapi kamu tidak bisa kembali seperti sebelumnya, karena kamu telah menjadi bagian dari kami. Aku ingin bicara, ingin bilang bahwa aku tidak ingin menjadi bagian dari mereka, tapi lidahku keluh. Suster Lina menatap perutnya. Anakku, ia akan pergi bersamaku. Tapi ia meninggalkan sesuatu padamu. Aku menelan ludah. Apa yang ia tinggalkan? Ia tersenyum lembut. Sebagian dari diriku, sebagian dari jiwa yang tersesat, kamu akan merasakannya nanti. Lalu ia menghilang dalam kabut putih. Aku pulang ke kontrakan dengan tubuh lemas. Maya menemaniku sampai ke depan pintu. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Aku mengangguk. Ya, aku hanya butuh istirahat. Tapi saat aku masuk ke kamar, aku langsung menatap cermin. Refleksiku normal. Tapi di belakangku, ada bekas goresan tangan kecil di tembok. Seolah-olah seseorang kecil menyentuhku dari belakang. Tapi, saat itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya aku. Dan, sesuatu yang mulai tinggal dalam diriku. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku berada di dalam ambulans, sendirian. Tapi dari belakang, suara tangisan bayi terus terdengar. Menyedihkan. Memohon pertolongan. Aku menoleh cepat. Di kursi belakang, Suster Lina duduk diam. Tapi di pangkuannya, ada sebuah boneka kecil berdarah. Ia tersenyum. Kamu sudah membawanya pulang. Aku menatap boneka itu. Siapa ini? Ia menjawab pelan. Ini bagian dari kami. Bagian dari janin itu. Dan sekarang, ia tinggal dalam dirimu. Kamu adalah penghubung terakhir kami. Dan suatu hari, kamu akan menjadi salah satu dari kami. Aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal. Aku menatap cermin kamar. Di sana, refleksiku tampak normal. Tapi di sudut mataku, aku melihat sesuatu. Seorang anak kecil berambut panjang menatapku dari balik tirai, lalu menghilang. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Aku duduk di luar, menatap langit-langit kontrakan yang retak-retak. Aku tahu sekarang, aku tidak bisa tinggal di dunia nyata sepenuhnya. Tapi aku juga tidak bisa pergi ke dunia mereka. Aku berada di antara dua alam. Dan entah kenapa, aku merasa semakin ringan. Seperti jika aku mulai hilang dari dunia ini. Aku tahu, ini adalah malam terakhir. Sejak ritual di kuburan tanpa nisan, aku merasakan perubahan dalam diriku. Auli atau mungkin janin itu sendiri telah meninggalkan sesuatu dalam tubuhku. Aku tidak bisa lagi membedakan antara dunia nyata dan dunia mereka. Bayangan putih sering muncul di sudut mataku. Suara tangisan bayi menghantui tidurku. Dan setiap kali aku melihat cermin, aku bukan hanya melihat diriku. Aku melihat mereka juga ada di sana. Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kilat yang sesekali menyelimuti langit dengan cahaya dingin. Aku berdiri di depan rumah sakit tua. Maya menungguku di ambulans dengan ekspresi ketakutan. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, ia bahkan tidak bisa membantah. Lagi, kamu yakin akan masuk ke sini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ini harus selesai malam ini. Kalau tidak, maka aku akan hilang sepenuhnya. Maya menepuk bahuku. Kalau kamu tidak keluar dalam 1 jam, aku akan cari bantuan. Aku tersenyum tipis. Jangan lakukan itu, karena kalau kamu masuk, kamu juga tidak akan bisa keluar. Lalu, aku pergi sendirian. Masuk ke dalam bangunan tua,
tempat semua dimulai. Ruang laboratorium Belanda masih seperti sebelumnya. Gelap, berdebu, bau anyir darah lama masih menyengat hidung. Di dinding, foto-foto eksperimen masih tergantung usang. Di pojok, alat-alat medis berkarat masih tersisa. Aku membuka Al-Quran dan mulai membaca surah Yasin. Yasi wa Al-Quranil Hakim. Suara angin mulai bertiup dari arah manapun. Pintu-pintu bergoyang meskipun tidak ada badai. Lalu dari balik meja operasi, Suster Lina muncul, tapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, roh-roh korban eksperimen muncul. Semua wanita, semua hamil, semua menatapku dengan pandangan kosong. Suster Lina, maju selangkah. Kenapa kamu kembali? Aku menegakkan badan. Aku ingin akhiri ini. Aku tidak akan biarkan kalian mengambil jiwa lain. Ia menatapku lama, lalu berkata, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu tidak bisa melawan takdirmu, karena kamu telah mendengar kami. Kamu telah membawa kami pulang. Dan sekarang, kamu harus tinggal bersama kami. Aku menelan ludah. Aku tidak akan tinggal di sini. Aku manusia. Aku masih punya jalan pulang. Suster Lina tersenyum lembut, tapi kamu sudah tidak punya tubuh. Tiba-tiba, udara semakin dingin. Cahaya redup dari lampu gantung padam. Aku mencoba tetap tenang, tapi napasku mulai tersengal. Dari kegelapan, suara bisikan mulai terdengar. Ikuti kami. Bergabunglah, jadi milik kami. Aku menutup mata dan mulai membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Bayangan itu mundur sedikit, tapi tidak menghilang. Suster Lina tidak marah, ia hanya menatapku dengan pandangan sedih. Kamu baik sekali, tapi kamu tidak bisa melawan takdir. Kami adalah masa lalu yang tidak pernah mati, dan kamu adalah penghubung terakhir kami. Aku menatapnya tajam. Aku bukan penghubung untuk kalian. Aku adalah jalan untuk kalian pulang, bukan untuk menjebakku di sini. Suster Lina menunduk. Kamu tidak mengerti. Kami tidak bisa pulang sampai ada yang menggantikan kami. Aku mengerat-kerat otakku. Maka dari itu, aku akan hancurkan ikatan itu agar kalian bisa pergi dan aku bisa pulang. Aku mengeluarkan tasbih Kiai Ja'far. Lalu aku mulai membacakan doa penuntun arwah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, bimbinglah jiwa-jiwa yang tersesat. Lepaskan ikatan yang tidak adil. Bawalah mereka pulang. Angin bertiup liar, batu-batu kecil terangkat dari tanah. Kabut hijau tebal mulai menyelimuti ruangan. Dan dari tengah kabut itu, buto hitam muncul. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya hitam legam. Matanya menyala-nyala, tangannya panjang dan penuh goresan darah. Ia melangkah perlahan ke arahku. Aku menegak. Peyton, siapa kamu? Buto hitam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah Suster Lina. Dia adalah milikku. Dan kamu akan jadi milikku juga. Aku menatapnya tajam. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku mulai membaca surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Cahaya putih menyembur dari tubuhku. Buto hitam menjerit keras. Ia mencoba menyerang, tapi cahaya itu menghalanginya. Suster Lina mundur. Ia menatapku dengan tatapan sedih. Kamu benar-benar ingin menyelamatkanku? Aku mengangguk. Ya, kamu layak istirahat. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ibu yang ingin pulang. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan. Kalau begitu, bawa kami ke tempat asal kami, ke pemakaman itu. Ke tempat pertama kali kami dikubur. Aku menatapnya. Aku akan lakukan itu, tapi aku butuh waktu. Suster Lina mengangguk. Waktumu tidak banyak. Lalu ia dan para roh lainnya menghilang. Hanya buto hitam yang tersisa. Ia menatapku tajam. Kalau kamu gagal, maka kamu akan jadi milikku. Lalu ia lenyap dalam kepulan asap. Aku pulang ke kontrakan dengan tubuh lemas. Maya mengikutiku diam-diam, memastikan aku sampai dengan selamat. Setelah mandi dan berganti baju, aku duduk di kasur tipisku, menatap langit-langit kayu yang retok-retok. Aku tahu, besok adalah malam bulan purnama. Malam terakhir sebelum ikatan, itu semakin kuat. Dan aku hanya punya satu kesempatan untuk membebaskan mereka semua, apapun yang terjadi.
Aku bangun pagi itu dengan rasa berat di dada. Udara terasa lebih ringan dari biasanya. Tapi tubuhku tidak sebebas sebelumnya. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai menggerogoti jiwaku. Aku menatap cermin kamar. Refleksiku tampak normal. Tapi di belakangku, ada bayangan kecil, seorang anak, dengan mata kosong dan senyum manis. Kamu sudah dekat sekali, lalu ia menghilang. Sore itu, aku dan Maya sepakat untuk pergi ke pemakaman tanpa nisan. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk membawa mereka pulang dan menyelamatkan diriku sendiri. Pak Hadi memberiku sebuah batu, nisan sederhana yang bisa kubawa. Letakkan di atas makam Suster Lina, katanya, dan bacalah surah Yasin hingga akhir. Tidak peduli apa yang kamu lihat, jangan berhenti. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Kenapa Bapak percaya padaku? Ia tersenyum tipis. Karena kamu satu-satunya yang mau mencoba. Dan juga satu-satunya yang masih punya jiwa manusia. Malam bulan purnama tiba. Langit gelap, tapi sinarnya tetap menyala, redup di balik awan tebal. Aku dan Maya menuju kuburan tanpa nisan di pinggiran hutan jati. Di sana, angin bertiup pelan. Bau lembab tanah menyengat hidung. Burung-burung tidak berkicau, hanya suara dedaunan yang bergoyang. Aku meletakkan batu nisan di atas makam nomor 042 bit. Maya menyiram air minum sebagai simbol pembersihan. Ia mundur sedikit, membiarkanku melakukan ritual ini sendirian. Aku duduk di depan kuburan, menutup mata sejenak, lalu mulai membaca surah Yasin. Ya Asiin. Angin mulai bertiup kencang. Kabut putih naik dari tanah. Batu-batu kecil bergetar. Maya berteriak dari kejauhan. Jangan berhenti, terus baca. Aku menegakkan badan, membaca lebih lantang. Innaka laminal mursalin, ala syiraatin mustaqim. Bayangan putih muncul dari segala arah. Roh-roh wanita hamil berdiri berjejer. Semua menatapku, termasuk Suster Lina. Ia duduk di atas batu kecil di dekat makam. Matanya penuh penyesalan. Tangannya mengusap perutnya yang membuncit. Kenapa kamu baik pada kami? Bisiknya. Aku tidak berhenti membaca. Karena kalian layak istirahat. Bukan untuk menakuti orang lain. Suster Lina menatapku lama. Lalu ayap lagi. Tapi kalau aku pergi, maka ikatan akan rusak. Dan rumah sakit itu akan kehilangan pengawalnya. Mereka akan cari korban baru. Aku menjawab dengan suara lantang, maka dari itu saya harus pastikan semua tahu tentang ini, agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Tiba-tiba, udara menjadi panas. Angin berputar liar. Kabut hijau tebal muncul dari dalam tanah. Buto hitam datang. Matanya menyala-nyala. Tubuhnya tinggi besar. Tangannya panjang dan berdarah. Kamu membuat kesalahan besar, Rizal, desisnya. Aku tidak berhenti membaca. Aku menggenggam tasbih Kiai Jafar Eratrat. Wa'a ataina ahu min ladun ilman fa'alaman huwa saya ya alamu anna hadza iftir. UN. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Buto hitam menjerit keras saat cahaya itu menyentuhnya. Maya melihat dari kejauhan. Ia membantu dengan membacakan di zikir. Palandeng, suaranya menyatu dengan doaku. Buto hitam menyerang lagi. Kali ini lebih ganas. Ia mencoba merobek udara, mencoba menyeretku ke dalam tanah. Tapi aku tetap fokus. Subhanallazi biyadihi malakut kulli syai'in. Ledakan cahaya terjadi. Buto hitam menjerit keras, tubuhnya mulai lenyap. Kabut hijau menyusut, angin berhenti, dan dari tengah kuburan, bayangan putih mulai berjalan pergi. Satu persatu, termasuk para wanita hamil yang selama ini mengikutiku. Suster Lina mendekatiku. Ia tersenyum lembut. Terima kasih, Rizal. Kamu benar-benar ingin membawaku pulang. Kami semua bisa pergi sekarang. Tapi ingat, janin itu meninggalkan bagian darinya. Padamu, bagian dari roh yang tidak bisa pergi. Dan bagian itu akan tinggal bersamamu selamanya. Aku menatap matanya. Tapi aku tidak akan jadi milikmu, kan? Ia tersenyum. Tidak. Kamu tidak akan menjadi salah satu dari kami. Tapi kamu juga tidak akan pernah bebas dari kami. Karena kamu adalah penjaga kami. Orang yang tahu kebenaran tentang kami. Dan kamu adalah harapan bagi yang tersesat. Lalu ia menghilang bersama kabut putih yang membumbung ke langit. Beberapa jam kemudian,
Aku dan Maya pulang. Kami tidak banyak bicara dalam perjalanan. Hatiku terasa kosong. Tapi juga liga roh-roh itu telah pergi. Ikatan gaib telah rusak. Dan buto hitam tidak akan kembali. Esok hari, aku pergi ke rumah sakit. Der, Faris menatapku dingin. Kamu kelihatan beda, katanya. Aku tersenyum tipis. Saya memang sudah berubah. Aku menyerahkan dokumen-dokumen eksperimen Belanda kepadanya. Catatan medis, dan bukti bahwa Yongin-Yongin itu adalah korban. Dr. Faris membacanya lama, lalu ia menghela napas. Aku tidak percaya ini nyata. Aku menatapnya. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan bisa melindungi sopir ambulans berikutnya. Ia diam, lalu berkata, aku akan laporkan ini ke kepala rumah sakit. Kami akan ubah prosedur pemakaman pasien tanpa identitas. Kami akan hargai mereka seperti manusia biasa. Aku mengangguk. Itu semua yang saya minta. Beberapa minggu berlalu, rumah sakit mulai berubah. Pemakaman tanpa nisan ditata ulang. Upacara doa dilakukan setiap bulan untuk roh yang tertinggal. Aku tidak lagi bertugas membawa jenazah. Aku dipindahkan ke unit siang. Tapi aku tetap sering melihat sesuatu di sudut mataku. Bayangan kecil. Anak kecil berambut panjang menatapku dari cermin. Aku tidak takut lagi. Aku tahu ia tidak ingin menyakitiku. Ia hanya ingin pulang, seperti ibunya. Suatu sore, aku duduk di warung depan rumah sakit. Maya memesankan 2 mangkuk bakso hangat. Pak Hadi duduk di sebelahnya, menyeruput teh. Aku menatap langit-langit kayu usang warung itu. Aku masih merasakan mereka. Kataku pelan. Maya menatapku. Tapi kamu tetap di sini. Itu artinya kamu menang. Aku tersenyum tipis. Aku menang, tapi aku tidak pernah benar-benar bebas. Pak Hadi menepuk bahuku. Kamu sekarang adalah penjaga, bukan dalam arti buruk, tapi dalam arti bahwa kamu tahu kebenaran, dan kamu tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Aku mengangguk. Ya, saya akan pastikan itu. Malam itu, aku pulang. Kik, di dalam kamar, aku melihat ke cermin. Refleksiku normal, tapi di belakangku masih ada bayangan kecil. Aku tidak marah, aku tidak takut, aku hanya berkata, kamu aman sekarang, aku akan jaga kamu. Lalu aku menyalakan lampu tidur dan merebahkan diri di kasur tipisku. Aku tahu, sebagian dari mereka akan selamanya tinggal dalam diriku. Tapi aku juga tahu, aku masih manusia. Aku masih punya Allah. Dan selama aku punya iman, aku tidak akan pernah menjadi milik mereka.